Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang trigonometri ya, pengantar trigonometri. Kalau secara bahasa, secara etimologi, trigonometri berasal dari tiga kata, tri, gonoe, sama metri ya. Tri itu tiga, gonoe sudut, metri bangun. Jadi atau bangun atau mengukur, mengatakan begitu ya. Jadi ada bangun bersudut tiga. Kalau kita secara kasar, bangun bersudut tiga adalah segitiga. Secara etimologi, secara terminologinya, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan perbandingan sudut dan panjang sisi pada bangun segitiga. Nah, untuk lebih gampangnya, bangun segitiga yang akan kita pelajari pengantar ini adalah segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku A, B, C. Saya beri sudut di bawah ini adalah sudut A dan sudut B di atasnya, dan pada sisi siku-sikunya atau sudut siku-sikunya adalah sudut C. Nah, kita kenal dulu sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini. Sisi AC kita sebut sebagai alas, kemudian BC sebagai tingginya, kemudian AB kita sebut sebagai hipotenusa. Nah, kalau saya punya sebuah sudut A di sana, maka sisi AC tadi kita sebut sebagai sisi di samping sudut. AC disebut sisi di samping sudut, kemudian BC adalah sisi di depan sudut, kemudian AB tetap hipotenusa atau sisi miring. Nah, kalau kita kemudian panjang sisinya ini sesuai dengan sudutnya. Sudut A, maka sisi di depan sudut A itu BC ya. Maka kita lambangkan dengan A kecil. Kemudian sisi di depan sudut B atau AC kita namakan B kecil. Dan sisi hipotenusa atau sisi miringnya kita namakan sisi C. Nah, sekarang kita berikan nama sudut A itu dengan suatu nama, di dalamnya kita tulis sudut alfa di sini. Sudut alfa. Nah, kita mulai mengenalkan beberapa istilah pada trigonometri. Istilah pertama yaitu disebut dengan sinus ya. Sinus. Sinus itu adalah perbandingan sisi di depan sudut alfa berbanding dengan sisi miring. Kalau kita namakan sinus alfa, ini sama dengan perbandingan sisi di depan sudut alfa, sisi di depan sudut alfa berbanding dengan sisi miring. Nah, kalau kita gunakan simbol yang nampak, sisi di depan sudut alfa adalah A dan sisi miringnya adalah C. Ini yang pertama. Kemudian istilah kedua yaitu ada kosinus alfa ya. Kosinus alfa. Kosinus alfa adalah perbandingan dari sisi di samping alfa. Kalau ini alfa, maka di sampingnya ini ya. Kalau ini tadi tetap hipotenusa atau sisi miring, ini di samping alfa namanya B ya, atau sisi samping sudut alfa berbanding dengan sisi miring. Kalau kita gunakan simbol yang nampak di sini adalah sampingnya B, miringnya C, berarti ini B berbanding C. Jadi kosinus alfa adalah B berbanding C. Kalau kita gunakan singkatannya di sini sin alfa, sini cos alfa. Oke. Kemudian satu lagi istilahnya adalah tangen. Kita gunakan tangen alfa. Alfa ini adalah perbandingan sisi di depan alfa berbanding di samping alfa. Jadi perbandingan sisi depan alfa, depan sudut alfa berbanding dengan perbandingan sisi samping
sudut alfa. Kalau kita gunakan simbol yang ada di sini adalah berarti A, B. A berbanding B. Ini kita sebut dengan tangen alfa. Ya, disebut dengan tangen alfa atau kita singkat dengan tangen alfa. Oke, itu definisi-definisi awal untuk mempelajari trigonometri. Jadi, berdasarkan definisi trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan perbandingan sudut dan panjang sisi pada bangun segitiga. Jadi perbandingan kita menggunakan sudut alfa di sini dan kita perbandingan adalah sisi pada segitiga, panjang sisi pada segitiga. Itu yang kita sebut sebagai trigonometri dasar. Lalu bagaimana kalau seandainya kita menggunakan sudut beta? Ya, sama saja ya. Kalau di sini kita namakan sudut beta, maka sinus beta nanti adalah perbandingan di depan beta berbanding sisi miring. Berarti sinusnya adalah sinus beta adalah B berbanding C. Kalau kosinus beta samping beta ini A berbanding sisi miring C, berarti A per C. Kalau tangen beta berarti depan per samping, berarti B per A. Oke, itu pengantar dari trigonometri. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, komen, dan share.